Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Begitupun dengan orang tua kita di rumah. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Adapun pada pagi hari ini insyaallah Bapak akan memberikan materi baru di bab yang keempat. Oleh karenanya silakan teman-teman disiapkan buku paketnya. Kemudian sembari disimak dan diperhatikan halaman-halaman yang nantinya sedang Bapak sampaikan atau sedang Bapak jelaskan. Sebelum Bapak menyampaikan, akan lebih eloknya apabila kita membuka terlebih dahulu pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan dibuka bukunya di bab yang keempat. Oke, ini adab bersin dan menguap. Ya, adab bersin dan menguap. Tentu kejadian-kejadian ini, kalau kita melihat ilustrasi yang ada di gambar, bagaimana seorang anak muda atau anak kecil ya sedang mengalami bersin. Ya, ketika bersin, karena bersin merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan, maka anak tersebut mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Ya. Nah, tentu kejadian yang ada di gambar ini merupakan gambaran ketika seseorang bersin. Bapak contohkan, hacim. Ya. Nah, seperti itu. Maka setelah kita bersin, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, adapun apa yang semestinya dilakukan saat kita mengalami kejadian seperti di gambar tersebut. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apakah ada yang harus dilakukan ketika bersin? Ya, tentu ada hal-hal yang mesti dilakukan nantinya ketika kita ingin bersin atau saat bersin. Nah, dan di sini ada pertanyaan lagi, bagaimana perasaan kalian setelah bersin? Ya, tentu biasanya ketika bersin kita bisa lebih segar ya, lebih semangat karena telah mengeluarkan hembusan nafas terutama kotoran-kotoran yang ada di tubuh. Nah, adapun selanjutnya mengapa kalian menguap? Dan yang terakhir bagaimana adab bersin dan menguap yang baik. Jadi nanti diharapkan setelah kita mengetahui langkah atau tata cara bersin dan menguap yang baik, maka sangat diharapkan nanti ke depannya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala aktivitas kita, baik nanti di rumah, atau di sekolah, atau di tempat bermain. Ya, teman-teman tahu-tahu lagi bersin, maka lakukan adabnya. Atau teman-teman lagi menguap, maka lakukan adabnya. Oleh karenanya, setelah ini Bapak sampaikan. Oke, baik. Di sini perlu kita ketahui bersama bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, teman-teman. Mengapa Bapak katakan demikian? Karena di dalam Islam Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur segala aktivitas kita walaupun hal-hal yang kecil. Bahkan sampai teman-teman mau tidur, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bahkan ketika bangun tidur, ya, bahkan ketika mau makan, bahkan ketika mau masuk kamar mandi, disarankan dengan kaki kiri dahulu, kemudian keluar dengan kaki kanan dengan membaca doanya masing-masing. Nah, begitupun ketika kita melakukan bersin atau menguap, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatur. Ya, Allah juga mengajarkan bagaimana tata cara atau adab yang baik
saat kita bersin maupun menguap. Nah, adapun apabila kita mengerjakan semua kegiatan-kegiatan tadi, ya, tidur, kemudian bangun tidur, makan, diniatkan karena Allah atau diupayakan untuk karena Allah, insya Allah semuanya akan menjadi nilai ibadah, akan menjadi nilai pahala. Contoh, seperti halnya makan. Ketika kita makan, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita beribadahnya lebih kuat, agar kita belajarnya lebih semangat dan maksimal, maka insya Allah segala yang kita makan itu akan menjadi pahala, catatan pahala. Demikian. Ya, jadi oleh karenanya, mari kita kedepankan adab, akhlak, terutama saat kita bersin maupun saat kita menguap. Nah, adapun di sini adab bersin. Ya, adab bersin. Nah, teman-teman, apakah tahu apa itu bersin? Ya, pasti semuanya pernah merasakan, bukan? Ya, jadi semuanya pasti pernah bersin. Ya, pasti kita pernah mengalami yang namanya bersin. Hacim. Ya, dan lain sebagainya. Nah, tentu bersin merupakan sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nah, karena saat bersin, maka udara bertekanan tinggi akan kita hembuskan, yang mana berasal dari paru-paru dan nanti keluar melalui hidung atau melalui mulut. Nah, sekaligus dengan keluarnya hembusan di dalam dari paru-paru, ya, keluar dari hidung maupun dari mulut ini, maka di situ akan mengeluarkan juga atau menyeret juga, ya, seperti halnya mikroba, debu, polutan yang mana sempat masuk di dalam sirkulasi tubuh kita. Jadi dikeluarkan yang kotor-kotor ya. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah karena Allah memberikan nikmat, salah satu nikmatnya kepada kita. Nah, di sini adapun apa sih hal yang kita rasakan setelah kita mengalami bersin? Tentu ketika kita bersin, maka nanti akan menyegarkan urat-urat saraf kita, karena akan lebih segar nanti. Kemudian juga akan memberikan konsentrasi kembali. Ya, fokusnya akan kembali lagi. Ya, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih semangat lagi. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, Bapak bacakan ya. Innallaha yuhibbul utash wa yakrahu tathawub. Fa idza atasha ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayyaqula lahu yarhamukallah. Wa amma at-tathawubu fa innahma huwa minasyaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna ahadakum idza tatha'aba dhahika minhu syaitan. Yang artinya bisa di halaman ke-31, yaitu sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Jika di antara kalian bersin lalu mengucap alhamdulillah, maka setiap muslim yang mendengarnya patut mengucapkan yarhamukallah. Adapun menguap, maka itu dari syaitan. Karena jika kalian menguap, maka hendaknya ia menahan semampunya. Karena sungguhnya jika seseorang menguap, maka syaitan menertawakannya. Rawahu Bukhari. Nah, terus bagaimana Pak adab atau sikap saat kita bersin? Yang baik seperti apa? Nah, di sini jika kalian atau kita sedang bersin, yang pertama yaitu menjauhkan diri dari orang lain, makanan maupun minuman. Kalau teman-teman lagi kumpul bersama keluarga, kemudian mau menikmati makanan,
tapi kalian mau bersin, maka kalian menghindar, agak menjauh. Mungkin kalian ke kamar dulu atau ke belakang. Ya, kalian keluarkan bersinnya, hachim. Ya, sehingga bersin kalian jauh dari orang lain, jauh dari makanan maupun minuman yang ada di hadapan kalian. Nah, nomor kedua, usahakan merendahkan suara bersin. Jangan dibuat-buat besar. Ya, sewajarnya saja, bahkan disarankan untuk direndahkan. Nah, yang ketiga yaitu palingkan muka ke kiri. Ya, ini kiri Bapak ya. Jadi ketika kita bersin, palingkan, hachim. Ya, hachim. Ya, palingkan ke bagian kiri. Kemudian tutup hidung dan mulut dengan sapu tangan atau tisu. Jika ada tisu, gunakan tisu untuk menutup. Ya, sehingga nanti kotoran-kotorannya itu bisa menempel di tisu dan nanti kalian buang tisunya. Ya, karena kan tadi bahwasanya ketika kita bersin mengeluarkan kotoran-kotoran yang tadi Bapak sampaikan, ya mikroba, debu maupun polutan yang di dalam sirkulasi tubuh. Nah, kemudian disarankan ketika kita bersin membaca alhamdulillah. Bareng-bareng, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, dibaca setelah bersin. Bukan dibacanya lagi bersin, alhamdulillah. Enggak. Kalian keluarkan dulu bersinnya, nanti setelah itu baru ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersihkanlah hidung dan mulut dengan sapu tangan. Ya, jika ada bekas-bekas bersin, maka bersihkan dengan hidung dan sapu tangan. Ya, maaf, maksudnya bersihkan dengan sapu tangan atau tisu. Ya, dan yang terakhir yaitu tentu dibuang tisu pada tempat sampah, bukan di sembarangan tempat. Nah, mengapa ditutup sih Pak? Karena yang tadi Bapak sampaikan, yang keluar saat kita bersin adalah kotoran atau virus. Nah, mengapa kita menjauh dari orang lain? Agar virus maupun kotoran yang keluar dari bersin kita ini tidak menyebar ke makanan, tidak menyebar kepada orang lain. Ya, seperti itu teman-temannya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan tadi di dalam hadis, ketika kita mendengar orang yang bersin, ya, bersin, contoh Bapak bersin, hachim, alhamdulillahirabbil alamin, maka orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Bareng-bareng, maka mengucapkan yarhamukallah atau yarhamukillah. Yarhamukillah. Ikuti Bapak, yarhamukallah. Baik. Yarhamukillah. Oke. Apa bedanya Pak? Kalau yarhamukallah ketika kita mendengar yang bersin seorang laki-laki seperti Bapak bersin, maka kalian jawab yarhamukallah. Namun ketika yang bersin adalah seorang perempuan atau mungkin ibu kalian bersin, maka kalian jawab yarhamukillah. Ya, semoga Allah menyayangimu. Nah, adapun kalimat yarhamukallah dan yarhamukillah disebut kalimat tashmid. Kalimat tashmid. Ikuti Bapak, kalimat tashmid. Oke, baik, makasih. Nah, adapun Allah juga mengajarkan ketika orang yang bersin membaca alhamdulillah, kemudian dijawab yarhamukallah oleh saudaranya, maka yang bersin tadi juga mengucapkan yahdikumullah. Yahdikumullah. Ya, yahdikumullah, atau mungkin juga bisa yahdikumullahi, yahdikumullah wa yusli balakum. Ya, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Ya. Gitulah gambaran bagaimana Allah mengajarkan manusia saat bersin. Ya, Rasulullah juga mengajarkan sehingga jelas bahwasanya agama Islam adalah agama sempurna yang mengajarkan seluruh aktivitas kita, bahkan sampai sekecil bersin teman-teman, itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika teman-teman kurang jelas, contoh dapat perlihatkan di dalam ilustrasi si A dan si B. Oke, si A dan si B. Nah, si A bersin. Si A mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Si A mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian si B mendengar,
Maka si B mengucapkan yarhamukallah. Maka si B mengucapkan yarhamukallah. Nah, ketika si B mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin ucapkan lagi yahdikumullah. Yahdikumullah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin dijawab yarhamukallah, kemudian dijawab lagi oleh yang bersin yaitu yahdikumullah. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan bersama-sama membaca ayat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.